Oke, silakan. Kalau sudah ketemu jawabannya, boleh langsung di chat ya. Yang jelas kalau kamu mau cari langsung ini, sebenarnya lumayan sulit ya. Kenapa? Karena apa namanya, alasnya tidak ditentukan berapa, ya kan? Kemudian apalagi tingginya, ya kan? Ya, informasi di dalam soal belum cukup memadai untuk kalau kau mau cari satu-satu ini, ya. Cari luas segitiga ini yang kecil, kemudian cari luas segitiga yang besar, kemudian tambahkan. Ya, kamu bisa pakai bantuan dengan apa namanya, bikin satu bangun yang di dalamnya ada segitiga ini atau salah satunya, kemudian kurangkan dengan bangun yang lain. Ya. Jadi gunakan prinsip, contohnya ada bangun seperti ini, kemudian dicari luas yang bawah ini, berarti luas, misalkan dicari luas yang ini, berarti luas yang besar ini dikurang luas ini. Nah, tapi kan kalau soalnya tidak kelihatan langsung, berarti kamu harus temukan sendiri. Ya kan, bikin garis bantu kah atau apa namanya, ada di situ kah? Ya, maksudnya tidak ada perlu garis bantu yang kamu perlu bikin, tapi mungkin kamu perlu lebih jeli untuk lihat. Ya, jadi seperti itu. Jadi ya kamu bisa mulai dengan cari ini ya. Luas yang diarsir ini di bawah berapa luasnya. Nah, itu salah satu cara dan itu yang paling mudah sih sebenarnya. Ya, yang lain juga ada masalah. Ya, kalau kamu bisa pakai temukan cara yang lain juga sama aja. Ya, lebih bagus mungkin malah. Nah, jadi ini clue-nya sebenarnya. Kalau kamu tahu luas segitiga ini, yang kecil ini di bawah, ya berarti sebenarnya kamu bisa dapat luas segitiga yang diarsir ini, ya kan? Kemudian dapat juga luas segitiga yang diarsir ini. Wah, kalau kita hitung luas segitiga yang diarsir merah ini, rumusnya apa? Luas sama dengan segitiga yang kedua luasnya 22, bukan 22. Nanti totalnya 24. Total semuanya ini, ya. Ya, kayaknya kalau 22 terlalu kecil. Yang satunya kan yang satunya harus 2 toh. Oke, coba yang merah ini berarti alas kali tinggi per 2. Ya kan? Oh, kita coba bikin garis bantu untuk garis tingginya. Berarti ini dia ya. Nah, itu garis tingginya kan? Oke, berapa tingginya, Marcella?
Atau Leoni, boleh ketikkan luas segitiga yang diarsir. Oh iya, 8 ya. Dapat dari 4 kali alasnya juga 4. Dari 3 ke 7 toh. 4 per 2 sama dengan 8 cm pangkat 2. Atau 8 satuan luas. Nah, kalau kamu sudah dapat luas yang diarsir ini, berarti sekarang, nah perhatikan luas segitiga ini. Ini, ke sini, ke sini. Itu ya. Jadi Bapak anggap aja A, B, C. Toh. Oh, berarti luas segitiga yang diarsir, luas segitiga besar, luas segitiga ABC, dikurang luas segitiga yang merah, yang kecil. Ya, Bapak anggap aja itu luas segitiga pertama ya, yang diarsir. Oke, sekarang kita hitung. Luas segitiga yang besar, yang ABC. Ya, alasnya berapa, tingginya berapa? Atau boleh langsung hitung luasnya, tidak apa-apa. Coba. Alasnya tingginya berapa atau langsung luasnya dihitung berapa? Ada yang ketemu nggak? Ada yang bisa? Luas segitiga ABC ini. A, B, di sini B. C, di atas C. Berapa itu? Alasnya berapa? Oh, kita bikin dulu garis tinggi. Nih ya. Kalau kita ambil ini alasnya, ya, dan mau tidak mau itu yang kita ambil sebagai alas, karena yang lain tidak diketahui, berarti ya kita tarik garis tinggi yang tegak lurus alasnya. Nah, berarti sekarang alasnya ini 4 kali tingginya, ya dari sini ke sini 9 ya, per 2. Oke, sederhanakan kita dapat 18 cm pangkat 2. Oke, berarti luas pertamanya ya tinggal 18 kurang 8. Dikurangkan luas ABC dikurang luas yang merah. Berarti sama dengan 10 cm pangkat 2 atau satuan luas sebenarnya. Karena tidak ada satuan di situ toh. Nah, dengan cara yang sama, kita anggap aja ini D. Ya kan? Berarti luas yang kedua, kita dapat berapa itu ya? Boleh kamu sambil hitung-hitung. Oke, karena sudah dapat clue-nya kan? Berarti kita cari dulu luas segitiga A, B, D. Ya kan? Oh, apa? Alasnya ini pasti tetap 4. Nah, tingginya kita bikin garis yang tegak lurus dengan alas. Ya, anggap aja ini. Ya. Nah, ini dia ya. Oke. Nah, tingginya berapa itu? Dari sini ke sini. Oh, 11. Oh, berarti tinggal, oh ya, dapat ya 14 ya. Berarti tinggal 4 kali 11 per 2. Ini 22 cm pangkat 2. Sehingga kita dapat luas yang keduanya ya sama prinsipnya. Kita tinggal kurang ya. 22 kurang 8. Sama dengan 14 cm pangkat 2 atau satuan luas. Sehingga berapa yang diarsir ya kita tinggal tambahkan 14 tambah 10 ya, sama dengan 24 satuan luas ya. Ini Bapak supaya memudahkan pakai cm pangkat 2 aja ya. Tapi sebenarnya dia satuan luas karena panjangnya tidak ada satuan semua. Oke ya. Jadi kuncinya jeli menghitung ya, jeli melihat gambar ya.
Biasanya kalau soal-soal geometri ya soal-soalnya seperti ini. Ya. Nah, kalau kamu semakin banyak referensi soal, ya akhirnya bisa semakin jeli. Oh, kira-kira ini mau diapain, ya. Nah, nanti keburu Ji, semoga keburu. Nanti kita lihat soal-soal kesebangunan, ya. Nanti ada yang gabung sama kesebangunan. Oke. Silakan setelah itu kerjakan nomor 2. Ini nomor 2-nya. Nomor 2, kamu bisa gunakan yang ini kemarin. Ya, kalau masih ingat. Nah, karena kebetulan ini tambahkan. Oh, ini -3. Oh, salah. Sorry. Ini 3 ya. Ini 3, ini 6, ini -3, ini -6. Nah, silakan dicoba dulu dikerja. Ya, jadi kamu punya hint ini. Oke. Ini yang diketahui. Kira-kira yang diketahui ini diapain? Nah, ini yang ditanyakan. Di yang diketahui A pangkat 3 ditanyakan A pangkat 6. Kira-kira yang diketahui itu diapain? A pangkat 3 tambah A pangkat -3 sama dengan 7. Apa? Kali 2. Oh, pangkatnya dikali 2 ya? Ini. Pangkatnya ini dikali 2 kan? Betul ya, itu maksudnya ya. Nah, jadi kita apain itu? Supaya dia dikali 2 pangkatnya. Ingat, A pangkat N sama dengan A pangkat N kali M ya. Ingat rumusnya. Tadi pangkatnya harus dikali 2. Berarti dengan kata lain kita harus pangkat 2. Kalau kita pangkat 2, maka sesuai dengan rumus ini, pangkatnya kita kali 2. Sehingga ini menjadi A pangkat 3, A pangkat -2, pangkat 2. Ruas kiri kita pangkat 2, berarti ruas kanan juga harus kita pangkat 2. Nah, sudah ingat ini rumusnya? Ya, jangan sampai ininya hilang. 2AB-nya hilang. Oke, berarti kalau kita sesuaikan dengan rumusnya, kita dapat A pangkat 3, pangkat 2. Karena rumusnya A kuadrat. Sementara A-nya di sini A pangkat 3. Tambah A pangkat -3, pangkat 2. Ya, karena rumusnya ini B kuadrat. Ya, berarti tetap kita harus pangkat 2. Tambah 2 kali A-nya sekarang jadi A pangkat 3. A pangkat 3 kali B-nya sekarang jadi A pangkat -3. A pangkat -3. Sama dengan 7 pangkat 2 kita kuadratkan jadi 49. Oke, kita selesaikan ini. Ini jadi A pangkat 6. Pangkatnya kita kali. 3 kali 2. Ini sama -3 kali 2 -6. Ya, ini yang ditanyakan. Nah, ini menjadi 2 kali, coba, A pangkat 3 kali A pangkat -3 itu, ingat, A pangkat -N itu sama dengan 1 per A pangkat N. Berarti, kalau kamu punya A pangkat -3, 1 per A pangkat 3. Ya. Atau, kamu ingat, kalau kali tambahkan saja pangkatnya. Ya, oke. Sehingga ini kalau ditambahkan pangkatnya menjadi A pangkat 3 ditambah -3. Ya kan? Ini kalau kita rubah ke pangkat positif, nanti dia dicoret ya. Habis. Toh? Atau kalau tambahkan 3 tambah -3, 0 ya. Sama, kecoret. Oke, sama dengan 49. Nah, berarti kita tinggal pindah ruas. A pangkat 6 tambah A pangkat -6 adalah 49. Ini tambah pindah ruas jadi kurang 2. Sama dengan 47. Ya, jadi A pangkat 6 tambah A pangkat -6. Ini sama dengan 47. Oke, seperti itu ya. Itu kerjakan nomor 3. Ya.
Nomor 3 ini tidak terlalu sulit, tapi memang seperti yang Bapak bilang tadi, butuh kejelian. Ya, jadi kamu jeli lihat, ya, yang diarsir ini kira-kira dia membentuk bangun apa? Ya, nanti apa namanya? Sebenarnya tidak terlalu sulit menghitungnya. Ya, oke, silakan ditulis, dikerjakan yang nomor 3. Ya, sepertinya sudah selesai. Oke, 9 jawabannya ya, bukan 12. Ya, 9. Oke. Nah, caranya bagaimana? Nah, kamu bisa buatkan garis bantu sebenarnya. Jadi buatkan garis bantu ke sini. Ya kan? Jadi ada segitiga di atas sini kan? Betul ya? Ada segitiga kecil di atas. Kemudian buatkan garis bantu ke bawah. Ada segitiga kecil juga di bawah. Sama nggak luasnya? Sama ya? Ya, jadi segitiga atas ini pindahin aja ke bawah. Sehingga dia membentuk bangun persegi ya. Yang panjang sisinya berapa? Nah, ini kan diagonal. Perpotongan diagonal kan, oh berarti ini pas di tengah-tengah. Kalau panjang sisinya 6, berarti anggap aja ini N ya. Berarti NB-nya sama dengan pas di tengah-tengah berarti 3 cm. Sehingga luas yang diarsir sama dengan 3 kali 3. Karena persegi kan sama dengan 9. Dah, itu 9 cm pangkat 2. Oke, silakan dikerjakan. Jika A tambah B sama dengan 1, A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan 2, berapakah A pangkat 4 tambah B pangkat 4? Ya, rumus yang digunakan masih sama. Masih gunakan prinsip ini. Ya, jadi prinsipnya masih sama. Tinggal kamu mengubah bentuk aljabarnya. Ya, oke, silakan boleh dikerjakan dulu. Ya, mirip-mirip dengan soal sebelumnya tadi. Ya, caranya mirip-mirip. Cuma kalau tadi ada yang saling mengeliminasi, nah kalau ini tidak ada, ya kan? Makanya kita butuh 2 persamaan. Nah, hasil dari 2 persamaan ini, kalau kamu ubah bentuknya, kamu manipulasi bentuk aljabarnya, nanti dia akan, ya kamu bisa menghitung nilai ini yang ditanya ini. A pangkat 4 tambah B pangkat 4. Ya, persamaan yang digunakan masih sama. A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2AB itu A tambah B kuadrat. Ya, oh ya, kamu tetap pakai konsep yang dipangkat yang ini ya. A kali B pangkat N itu A pangkat N kali B pangkat N. Ya, jadi kalau kamu punya 3 kali 2 pangkat 5 ini sama aja dengan 3 pangkat 2 kali 5 pangkat 2. Atau kalau kamu punya begini, 2 pangkat 3 kali 4 pangkat 3, maka kamu bisa ubah jadi 2 kali 4 pangkat 3. Ya, 2 kali 4 pangkat 3. Atau kalau kamu punya variabel, misalkan seperti ini, maka ini bisa kamu rubah jadi X kali Y atau XY pangkat 4. Ya, jadi ini bolak-balik, kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Ya, jadi kamu bisa mulai sama kayak tadi. Yang persamaan pertama ini boleh dipangkat 2 dulu. Sehingga menjadi A tambah B pangkat 2
1 pangkat 2. Oke. Kemudian kita kerjakan. Kita dapat A pangkat 2 tambah B pangkat 2 tambah 2AB ya. Berarti 2AB tetap sama dengan 1. Oke. A tambah B pangkat 2 udah diketahui 2 ya. Berarti kita ganti 2 tambah 2AB sama dengan 1. Oke, pindah ruas 2-nya kita dapat 2AB sama dengan ini positif, pindah ruas jadi kurang ya. Berarti sama dengan minus 1. 1 kurang 2 ya, minus 1. Berarti kita dapat AB sama dengan minus 1/2. Oke, kita sudah dapat nilai AB-nya. Sekarang kita lihat persamaan yang kedua. Ya kan? A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan 2. Ya. Kalau kedua ruas kita pangkat 2, berarti kita dapat langsung aja ya. Kedua ruas kita pangkat 2. Ya kan? Kita dapat A pangkat 2, pangkat 2, A pangkat 4. Oke ya. Karena dari sini. Betul ya. Prinsip yang tadi sama kayak A pangkat 3 tadi. Kalikan pangkatnya 2 kali 2, 4. Tambah B pangkat 4. Ya kan? Dari B pangkat 2, pangkat 2. Oke ya. Tambah 2AB-nya berarti 2A pangkat 2, B pangkat 2. Ini akan sama dengan 2 pangkat 2, 4. Oke. Nah, ini yang kita mau hitung. A pangkat 4 tambah B pangkat 4 tambah A. Ini yang Bapak bilang tadi. Ya. Kalau kamu punya X pangkat 4, Y pangkat 4, bisa digabung seperti ini. Oke, berarti kalau kamu punya A kuadrat tambah B kali B kuadrat, bisa digabung menjadi A kali B kuadrat. Sama dengan 4. Oke. AB-nya diketahui min setengah. Berarti kita tinggal kuadratkan, kita dapat A pangkat 4 tambah B pangkat 4. Ya kan? Sama dengan tambah 2 kali AB-nya sudah kita tahu min setengah. Min setengah pangkat 2. Nanti ini akan sama dengan 4. Oke. Kita kerjakan, kita selesaikan menjadi A pangkat 4 tambah B pangkat 4 tambah 2 kali min setengah pangkat 2. Berarti min 1 pangkat 2, 1. 2 pangkat 2, 4. Ini sama dengan 4. Oke, sederhanakan ya. 2. Berarti kita dapat A pangkat 4 tambah B pangkat 4 sama dengan 4. Pindah ruas. Kurang 1/2. Oke. 4 kurang 1/2 itu adalah 3,5 ya. Atau 3,5. Oke, itu hasilnya.